mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Kami adalah orang-orang yang berdosa, tetapi Tuhan mengasihi kami. Tuhan menebus kami, Tuhan menyelamatkan kami. Sehingga hari ini kami ada di rumah-Mu ya Tuhan, mengembalikan segala hormat, pujian kepada Allah yang layak untuk menerima segala pujian itu. Dan pagi hari ini kembali Tuhan, kami ingin merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi penuntun dalam kehidupan kami, memberikan arah dan menolong kami untuk berjalan sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Sebab itu biarlah kiranya Tuhan yang mengurapi hamba-Mu yang penuh keterbatasan ini, untuk menyampaikan berita kebenaran itu sendiri buat kami semua. Dan biarlah kami semua ditolong oleh Roh Kudus sendiri untuk dapat mengerti dan memahami kebenaran ini bagi diri kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Bapa, di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saudara, saya bersyukur hari ini bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat kita semua. Seharusnya saya 19 Maret yang lalu saudara ya menyampaikan firman Tuhan di tempat ini, tapi bulan Februari saudara saya terkena stroke ya, 2 kali saya kena stroke. Tapi puji Tuhan, Tuhan baik, Tuhan memulihkan begitu ya, sehingga hari ini saudara, ini kalau saya tidak salah ini khotbah kelima yang saya sampaikan setelah saya kena stroke. Terima kasih untuk kesempatannya buat rekan-rekan hamba Tuhan, untuk rekan-rekan diaken majelis yang mengizinkan saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Saudara, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang tadi juga sebetulnya sudah kita baca ya, tapi saya mengajak kita semua kembali membaca ini. Saudara, mari buka Alkitab kita dari Amsal 28. Amsal 28 ayatnya yang ke-13. Satu ayat yang pendek. Amsal 28 ayat 13. Kalau sudah dapatkan, mari kita baca ayat ini bersama-sama saudara ya. Amsal 28 ayat 13. 2, 3 ya. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya disayangi. Nah saudara, tidak ada gading yang tidak retak, tidak ada manusia yang sempurna, dan tidak ada manusia yang tidak berbuat salah. Saudara setuju dengan pernyataan ini? Setuju ya? Setuju atau tidak setuju, tapi itulah realita kehidupan kita, bukan? Ya, ini realita yang seharusnya kita terima saudara. Tapi bagaimana saudara realitanya, kenyataannya dalam hidup sehari-hari? Siapa yang jika berbuat salah, mudah mengaku bahwa dirinya salah? Boleh angkat tangan? Siapa di rumah yang lebih sering mengaku salah? Suami atau istri? Ayo, kanan kiri lihat ya, siapa saudara? Ada yang di belakang tunjuk papi gitu ya. Berarti papi sering buat salah ya dek ya. Saudara, siapa yang sudah salah tetapi tidak mengaku salah? Nah ini lebih sulit ngakunya saudara ya. Saudara, saat kita salah, akuilah, jangan ulangi. Ia yang mengasihi kita akan menunjukkan kemurahannya. Saya ulangi kalimat ini saudara. Saat kita salah, akuilah, jangan ulangi. Ia yang mengasihi kita akan menunjukkan kemurahannya. Saudara, saya rasa kita sudah tahu kebenaran dari kalimat yang tadi baru saya ulangi 2 kali, saudara. Dari kecil kita paham bahwa kalau kita melakukan pelanggaran, memang kita harus mengaku salah, betul? Ini kita sudah tahu dari kecil. Tetapi nyatanya kebenaran tersebut tidak mudah untuk kita lakukan. Tidak mudah untuk mengakui bahwa kita salah. Kita berkelit, kita membela diri, kita mencari celah agar kita bisa memutarbalikkan saudara keadaan yang sebenarnya. Seolah-olah itu adalah jalan yang lebih baik daripada mengakui perbuatan salah kita.
Saya rasa saudara kalau setiap orang langsung mengakui kesalahannya di sekolah nggak perlu guru BP, betul nggak? Iya. Saudara coba kalau ada anak-anak yang berantem nih, ya, saudara apa yang kemudian dikatakan oleh anak-anak itu? Siapa yang mulai duluan? Iya, heran ya, guru BP itu kurang kreatif kalau nanyanya begitu ya. Siapa yang mulai duluan? Seharusnya guru BP juga tahu bahwa nggak penting siapa yang mulai duluan. Ya, yang mulai duluan salah, yang merespon juga bisa jadi salah, saudara ya. Tapi nggak tahu, seolah-olah jalan untuk mencari pembelaan diri adalah jalan yang lebih baik daripada kita mengakui perbuatan salah. Tetapi pertanyaannya, betulkah menutupi kesalahan itu lebih baik daripada mengakui kesalahan? Sebab itu hari ini kita akan belajar bersama hikmat yang Allah berikan kepada penulis Amsal, saudara. Yang mengamati apa yang terjadi pada orang-orang yang mengakui kesalahannya dan yang tidak mengakui kesalahannya. Supaya apa? Supaya kita dimampukan, saudara, untuk menghidupi apa yang benar menurut firman Tuhan. Saudara, inspirasi Roh Kudus itu terhadap penulis kitab Amsal itu unik. Sang penulis tidak memberikan sebuah asumsi. Asumsi itu dugaan, menduga-duga. Penulis Amsal itu tidak menduga-duga, ya, tidak punya satu asumsi, tidak menuliskan sebuah dugaannya, lalu kemudian menguji dugaannya itu dalam percobaan-percobaan berkali-kali. Bukan itu cara penulis Amsal kemudian menuliskan Amsalnya. Inspirasi Roh Kudus tidak seperti itu, saudara, terhadap penulis Amsal. Roh Kudus itu memimpin sang penulis Amsal untuk melakukan pengamatan, melakukan observasi atas apa yang terjadi dalam hidup manusia. Berulang kali dia melihat hal itu, dia amati, lalu kemudian dia memberikan sebuah hasil pengamatannya. Dan di dalam Amsal 28 ayat 13 ini, dia kemudian menyimpulkan seperti ini dengan apa yang dia amati. Siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tidak dapat keuntungan apa-apa. Atau dalam terjemahan sederhana Indonesia, TSI, dikatakan begini, orang-orang yang menyembunyikan dosa-dosanya tidak akan sejahtera. Tidak akan bahagia. Saudara, apa artinya menyembunyikan dosa? Artinya menolak untuk mengakui bahwa dirinya salah, saudara. Ya, bahwa dirinya salah, ya, menolak. Jadi ini dia udah salah, dia menolak untuk mengakuinya salah. Dan bisa jadi kesalahan tersebut kemudian dirasionalisasi sehingga terlihat dirinya tidak bersalah. Jadi kenyataan yang sebenarnya itu ditutupi. Saudara, rasionalisasi itu terlihat dengan jelas pada saat seseorang itu menjadi terdakwa di dalam sebuah persidangan. Ya, di mana terdakwa kemudian sang pembela dari terdakwa ini menyampaikan pembelaannya, saudara. Pembela akan mengupayakan segala bukti. Ya, dia ajukan saksi-saksi tertentu yang kemudian bisa membuktikan bahwa terdakwa tidak bersalah. Meskipun mungkin itu tadi yang saya bilang, dirasionalisasi. Misalnya saudara, beberapa waktu ini dalam persidangan Verdi Sambo, bukan? Saya ngelihat anak perempuannya, Trisha, itu kasihan juga ya dengan kasus bapaknya itu. Dan kalau lihat, saudara lihat Instagramnya, bagaimana Trisha itu mengupload foto papanya, perkataan papanya, surat yang ditulis oleh Verdi Sambo ini di penjara. Aduh, sepertinya kasihan sekali. Kasihan sekali. Ya. Waktu saya baca, saya pikir kasihan sekali ya ini anak-anak Verdi Sambo. Anak-anak ini butuh papanya. Dan saudara tahu Verdi Sambo itu dihukum apa? Mati. Dan belum lama ini dia ajukan untuk naik banding dan naik bandingnya ditolak. Ya, hanya tinggal 1 kali lagi, saudara, kesempatannya di Mahkamah Agung. Ya, kalau tidak kemudian habis itu sudah. Ya, dia sudah naik ke pengadilan yang berikutnya dan keputusan hakim adalah keputusan yang sudah dibuat sebelumnya itu adalah tepat, benar. Istrinya kalau nggak salah 20 tahun begitu ya.
Saudara kalau lihat anaknya, saya pikir aduh mereka butuh kedua orang tuanya saudara. Ada anaknya yang dia tulis suratnya di penjara itu untuk anaknya yang baru umur 2 tahun kalau nggak salah ya. Saya punya anak umur 3 tahun. Saya tahu rasanya bagaimana seorang ayah yang sedang yang jauh dari anaknya saudara. Ya, seminggu aja pergi pelayanan rasanya aduh pulang itu udah kangen saudara. Apalagi dalam kondisi Ferdy Sambo, dia akan menghadapi hukuman mati. Kalau bisa sebaiknya dilepaskan saja. Mungkin kita akan berpikir seperti itu. Tetapi saudara, hukuman kesalahan tetaplah kesalahan. Tetaplah kesalahan. Ya. Kita lihat bagaimana para pembelanya saudara berusaha untuk membela. Mereka ajukan fakta-fakta yang sebetulnya terbalik saudara. Terbalik sekali. Contoh lainnya saudara. Satu kali ada seorang pemuda yang cerita kalau dia putus dengan pacarnya. Dalam cerita itu dia cerita pacarnya berkali-kali mengajak dia berhubungan suami istri dan mereka melakukannya. Saudara, dia cerita hal itu tanpa merasa bahwa apa yang mereka lakukan adalah sesuatu yang tercela. Saya kemudian memotong pembicaraan itu dan kemudian bertanya kepada orang ini. Kamu sedang menceritakan sesuatu yang seharusnya tidak kalian lakukan di dalam berpacaran. Tapi tampaknya kamu tidak merasa itu sesuatu dosa, sesuatu yang seharusnya tidak kalian lakukan, sesuatu yang tidak Tuhan kehendaki. Boleh enggak cerita ke saya, kenapa kamu kok merasa seperti itu? Saudara, apa jawab pria ini? Dia jawab seperti ini saudara. Semua orang melakukannya. Kok semua orang kok lakukannya kok? Ya. Teman-teman saya juga semua lakukannya itu. Nggak ada masalah dengan hal itu. Saudara, kita bisa ganti dosa perzinahan itu dengan dosa yang lainnya. Misalnya korupsi, berbohong, kita jualan tapi tipu-tipu. Ya. Kita jualan, kita bilang sama orang lain, saya nggak untung besar ini, untungnya cuma paling 5.000. Padahal kita untungnya lebih dari itu mungkin. Ya. Nggak perlu juga mungkin kita kasih tahu kan, kita untungnya 5.000. Ya. Ada banyak cara untuk mengatakan hal itu bukan? Tapi kita buat itu supaya orang tahu kita nggak untung banyak. Nggak untung banyak, padahal untungnya banyak. Dan jawabannya sama dengan yang ini. Semua orang melakukannya. Saudara, dengan cara apa seseorang itu menyembunyikan pelanggarannya? Paling tidak ada 4 yang saya coba pelajari saudara. Yang pertama itu dengan cara menyangkal bahwa dia sudah melakukan pelanggaran. Ada nggak contohnya di Alkitab? Ada. Adam, Hawa, Kain, Ananias dan Safira itu semua orang yang menyangkal bahwa dia melakukan kesalahan saudara. Yang kedua dengan menutup rapat-rapat dosanya dan berharap orang melupakannya. Dia tutupi dosanya dengan begitu rupa. Cantik permainannya. Dia bikin ceritanya, dia bikin skenarionya. Supaya dosanya itu tertutupi dan orang lain gak tahu dan kemudian melupakan bahwa orang ini pernah berbuat dosa yang besar. Ada gak di Alkitab contohnya? Ada saudara. Daud adalah contohnya saudara. Dia menutup rapat-rapat kesalahannya. Lalu kemudian dia merancang skenario akan matinya Uria, suami Batsheba. Dan dia muncul kemudian sebagai pahlawan yang seolah-olah menikahi istri dari Uria. Dan apa yang dilakukan Daud ini terus-menerus dilakukan sepanjang sejarah. Belum lama ini ada seorang artis Hong Kong yang kemudian dipotong-potong, bahkan direbus. Saudara pernah dengar berita itu? Kenapa? Supaya kalau dagingnya manusia itu direbus, maka tidak bisa dijadikan barang bukti. Katanya DNA-nya jadinya rusak, nggak bisa terdeteksi. Dan orang yang melakukannya, yang punya ide adalah seorang pensiunan dari kepolisian. Pintar sekali, di Hong Kong kalau saya tidak salah kisah itu. Saudara, ditutup rapat-rapat perbuatan dosanya supaya tidak ketahuan.
Saudara, yang ketiga dengan menganggap ringan pelanggaran. Ya, sudah buat pelanggaran, sudah buat dosa, tetapi kemudian anggapnya enteng. Ada contohnya di Alkitab? Ada, saudara. Saul. Saul punya alasan mengapa dia memberanikan diri memimpin upacara korban bakaran kepada Tuhan. Yang seharusnya dilakukan oleh siapa? Samuel. Saul tidak punya hak untuk itu. Yang punya hak untuk melakukan korban bakaran adalah Samuel. Tetapi karena Samuel terlambat datang, dia katakan karena engkau datang terlambat, maka dan musuh mulai mendekat dan ada desakan dari rakyat, aku melakukannya. Dengan kata lain, Saul ingin katakan, kalaupun aku salah, kesalahanku itu bisa dimaklumi. Siapa saudara yang suka seperti ini? Udah salah kemudian kita timpali dengan hal-hal lain yang seolah-olah kita nggak terlalu salah. Kita punya alasan untuk itu. Yang terakhir saudara, dengan penyesalan yang dalam tetapi tanpa pengakuan. Ada contohnya di Alkitab? Ada saudara. Yudas Iskariot. Saudara, bagi saya Yudas Iskariot adalah contoh orang yang menyesal tetapi tidak pernah mengakui dosanya. Ia hanya bergumul di dalam dirinya dan kemudian mengambil keputusan untuk bunuh diri. Saudara, ada orang-orang yang sampai hari ini punya pola yang sama. Dia tahu dia salah, dia tahu, dia menyesal, ya, kesalahannya itu berat menimpa dia, menjadi sebuah beban yang tidak dapat dia pikul, dan seharusnya kalau ada jalan keluar untuk itu, tetapi dia tidak mampu untuk mengaku kesalahannya. Kemudian dia masuk bergulung dengan kesalahan itu, dan kemudian mengambil sebuah keputusan yang salah juga, yaitu membunuh dirinya. Saudara, melakukan kesalahan, melakukan kejahatan dan kemudian menutupinya adalah melukai diri sendiri dan lalu meminta plester dari iblis. Ini kata seorang komentator Alkitab, saudara. Jadi kita sudah tahu nih, ya, kita salah, dan kesalahan itu sebetulnya saudara tidak melukai siapa-siapa, bisa jadi tidak melukai siapa-siapa, tapi melukai diri kita sendiri saudara. Lalu kita datang kepada iblis minta plesternya, minta hansaplasnya. Dan kita tahu saudara, plester hansaplas itu tidak menyembuhkan luka, betul? Hanya menutupi saja, luka itu masih ada di sana. Apa yang disembunyikan manusia tidak akan dibatalkan Tuhan. Kejahatan, kesalahan yang menjerat dalam keheningan akan menjerat jiwa dalam beban. Saudara, saya tidak tahu apa yang saudara simpan, apa yang kita gumulkan. Tetapi kalau ada kesalahan yang Roh Kudus ungkapkan pada waktu mendengarkan firman Tuhan ini, saudara, bisa jadi kalimat ini akan menjadi sesuatu yang kita tanggung dalam hidup kita, saudara. Dan pertanyaannya, kalau begitu apa saja yang akan dialami oleh orang yang menyembunyikan pelanggarannya? Kalau saya kemudian sembunyikan pelanggaran saya tidak mau akui, apa saja saudara? Saudara, Alkitab juga memberikan contoh tentang itu. Misalnya Adam dan Hawa, yang tadi saya sudah bilang ya, yang menyangkal kesalahannya. Adam dan Hawa itu dihukum oleh Tuhan keluar dari Taman Eden. Dan kemudian dia menjalani hidup yang penuh dengan kesusahan dan hidup terpisah dari Allah. Dalam perjanjian baru ada Ananias dan Safira. Kita tahu apa yang terjadi pada Ananias dan Safira, ya, yang kemudian akhirnya meninggal, saudara. Lalu kemudian ada Kain yang dihukum menjadi pengembara, hidup jauh dari Allah, saudara. Dan keturunannya bukan menjadi keturunan orang yang benar, keturunannya demi keturunannya hidup dalam pembuangan, hidup terpisah jauh dari Allah. Kemudian kita tahu keturunan dari Kain itulah keturunan yang kecenderungan hatinya selalu membuahkan sesuatu yang jahat. Setiap kali keturunan Kain itu berimajinasi, imajinasinya selalu berkaitan dengan kejahatan. Saul kehilangan urapan Tuhan dan kemudian diturunkan dari tahtanya sebagai raja Israel. Dia mencoba untuk mempertahankan kedudukannya, tapi justru yang terjadi adalah dia kemudian diturunkan dari kedudukannya yang tinggi, saudara. Kesalahan itu punya konsekuensi yang besar dalam hidup seseorang. Baru-baru ini kita tahu ada seorang petugas pajak, betul?
ya, yang sepertinya aman, bertahun-tahun dia lakukan. Tetapi siapa sangka dengan satu kesalahan kecil yang dilakukan oleh anaknya, kesalahan besar ayahnya terungkap. Saudara, hati-hati dengan kita yang kemudian tidak punya waktu untuk mendidik anak dengan baik, saudara. Satu hari itu bisa terungkap. Oh, bukan berarti kemudian kita didik anak baik-baik lalu kemudian supaya kesalahan kita tidak terungkap. Tidak seperti itu. Tetapi kesalahan demi kesalahan itu satu hari akan mendapatkan hukumannya. Daud, orang yang seharusnya dekat dengan hati Allah, dia pernah jatuh dalam dosa. Dia dihukum Allah dengan kematian anak yang dikandung oleh Batseba itu. Dan kemudian kita tahu Daud punya broken family. Keluarga yang berantakan, bahkan anaknya sendiri, Absalom, ingin membunuh dirinya, saudara. Yudas mati dalam penyesalan. Saudara, tidak ada keuntungan yang akan dialami oleh orang yang menyembunyikan dosanya. Penulis Amsal mengamati dan kemudian dia memberikan hasil pengamatannya seperti ini. Siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Lalu apa solusinya ya? Yang diamati juga oleh penulis Amsal ini. Saudara, penulis Amsal memberikan sebuah jalan keluar yang sederhana tampaknya, kata-katanya pendek. Tetapi kata-kata pendek ini menceritakan sesuatu hal yang kemudian dia bisa lihat jauh ke depan di dalam perjanjian baru juga. Kata-kata itu adalah tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Siapa yang mengakui dan siapa yang meninggalkan. Justru kalau pakai kalimat yang pertama tadi, ada keberuntungan. Lebih dari keberuntungan, akan disayangi. Saudara, mengakui dosa dan berhenti melakukan dosa adalah cara, jalan keluar dari jerat kuasa dosa, saudara. Allah akan memberikan pengampunannya, saudara. Bisa jadi nih, kita tidak mudah mengakui dosa karena kita takut dihakimi. Ya. Jadi waktu kemudian kita ungkapkan dosa kita, ada ketakutan karena apa? Kita takut kemudian atas penghakiman itu sendiri. Atau mungkin kita malu atas kesalahan dosa yang kita perbuat. Atau mungkin kita tidak mampu menanggung perasaan bersalah itu kalau diungkapkan. Apapun alasan yang kita pakai untuk kita tidak mengakui kesalahan kita. Apapun caranya, saudara, untuk kita menutupi kesalahan kita. Itu adalah justru jerat daripada iblis. Itu jerat. Itu jerat yang dipakai oleh si iblis itu untuk mencelakakan kita. Saudara, suatu hari dalam sebuah seminar tentang pornografi, saya ditanya oleh seorang pemuda berkata begini, "Pak, betulkah kalau sudah masuk dalam dosa pornografi, maka kita akan masuk dalam lingkaran setan dan tidak bisa keluar dari lingkaran setan itu?" Saudara setuju? Kalau sudah masuk nih dalam pornografi, lihat gambar dan video porno, maka kita akan masuk dalam sebuah lingkaran setan dan kita nggak bisa keluar. Kalau saudara yang ditanya dengan pertanyaan itu, kira-kira saudara jawab apa? Saudara, apa yang ditanya sebetulnya adalah fakta. Ya, fakta memang. Memang ada orang yang terjerat dalam dosa pornografi, tetapi orang itu memang sulit keluar dari lingkaran setan. Sulit bukan berarti tidak bisa. Betul? Kalau kita bilang begini, maka tidak bisa keluar, saudara. Itu statement yang salah. Lingkaran setan itu takluk ketika kuasa kebangkitan Kristus itu diterima oleh orang yang ada di dalam lingkaran setan itu. Saudara sadar atau tidak sadar, kalimat yang sepertinya benar ini, itu banyak ada dalam pikiran anak muda. Kalau sudah masuk dalam lingkaran setan, selesai sudah. Nggak bisa keluar lagi. Saudara, menyangkali dosa memang membuat kita dikuasai dosa. Tetapi Kristus itu mampu melepaskan kita dari jerat dosa, saudara. Saat kita salah, saat kita melakukan pelanggaran, saat
kita berbuat dosa, akuilah dan jangan ulangi. Ia yang mengasihi kita akan menunjukkan kemurahannya. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata seperti ini, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Saudara, Allah yang kita punya bukanlah Allah yang akan mempermalukan kita waktu kita mengaku dosa. Dia adalah setia, Dia adalah adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita, saudara. Adakah tokoh Alkitab yang mengakui dosanya? Ada, saudara. Dan salah satu contoh yang paling jelas dan Bapak Ibu mungkin sudah tahu adalah Daud, betul? Daud adalah contoh orang yang mengakui dosanya dan meninggalkan pelanggarannya. Kita bisa baca pengakuannya yang tertulis di Mazmur 51. Izinkan saya juga sharing, saudara, apa yang saya pelajari. Bagaimana kemudian seseorang itu bisa mengakui pelanggarannya. Saudara, yang pertama itu dengan mengakui dosanya kepada Tuhan. Mengakui bahwa apa yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang memang berlawanan dari apa yang Allah kehendaki. Saudara, Agustinus Bapak Gereja dalam tulisannya di buku yang judulnya Confessions, pengakuan-pengakuan, dia menekankan seseorang itu, ya, pentingnya seseorang itu mengakui dosanya kepada Tuhan karena sesungguhnya Tuhan yang memberikan pengampunan, anugerah, dan kemurahan hati. Sesungguhnya hanya Tuhan yang bisa memberikan itu. Apa bedanya, saudara? Anugerah dengan kemurahan. Apa bedanya? Kalimat ini sering kita ulang-ulang, bukan? Anugerah tidak sama dengan kemurahan. Apa bedanya? Anugerah itu berarti kita menerima sesuatu yang tidak layak kita terima. Apa itu? Pengampunan dan keselamatan. Kita adalah orang-orang yang tidak layak diampuni dan diselamatkan. Tapi Tuhan dengan anugerahnya memberikan kepada kita. Lalu apa artinya kemurahan? Saudara, kemurahan itu artinya tidak menerima sesuatu yang harusnya kita terima. Apa yang seharusnya kita terima? Hukuman. Kematian yang kekal itu harusnya kita terima, bukan? Tapi Tuhan menunjukkan kemurahannya kepada kita. Sehingga sesuatu yang layak kita terima, tidak kita terima. Saudara, sebab itu penting ketika kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Saudara, Agustinus itu sampai bilang begini, dalam posisinya juga sebagai seorang imam yang mendengar pengakuan dari orang yang berdosa. Dia bilang begini, sesungguhnya aku tidak bisa kemudian mengerti seluruh pengakuan dosa yang disampaikan oleh seseorang kepadaku, dia bilang, sebagai seorang imam. Hanya Tuhan yang bisa mengerti setiap jeritan, beban yang ditanggung orang yang berdosa itu dan kemudian dia mengaku di hadapanku. Hanya Tuhan yang bisa mengerti dan memahami jerit hati kita. Hanya Tuhan yang mampu untuk kemudian mengerti, memahami, memaklumi dan memberikan anugerah kepada orang yang merindukan kelepasan dari dosa-dosanya. Ada kalanya, saudara, mungkin saja waktu kita datang kepada Tuhan, kita gak bisa mengaku dosa kita dengan kata-kata. Tapi kita mengakunya dengan air mata, bukan? Saudara, penting juga waktu kita mengaku dosa kita kepada Tuhan, kita juga mengakuinya dengan secara spesifik. Kalau kita tahu, sebutkan. Tapi sayangnya dalam pengakuan dosa seperti tadi, kita sering kali mengaku dosa kita, ya Tuhan ampunilah dosaku. Ya, tapi kemudian kita tidak menyebut dosanya, bukan? Padahal penting supaya kita pun tahu apa dosa yang kita lakukan. Tidak perlu mengaku dosa yang tidak kita lakukan, betul? Ya. Memang karena orang Indonesia itu belum apa-apa sudah minta maaf. Padahal kita tidak salah. Saya rasa penting untuk kita mengaku di hadapan Tuhan secara spesifik dosa kita di hadapan Dia. Tetapi memang betul ada dosa yang tidak mudah kita akui
tidak mudah kita katakan, dan itu kita katakan dengan jeritan hati kita dan air mata kita, saudara. Dan bisa jadi dosa-dosa seperti itu adalah dosa di mana kemudian kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua, saudara, dengan mengakuinya kepada orang yang kita percayai sebagai orang yang hidup di dalam Tuhan, yang bisa bertindak sebagai accountability partner, partner rekan, di mana kita bisa bertanggung jawab kepada kita. Atau bisa jadi begini kalimatnya, ini orang yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita supaya kita bisa saling jaga satu dengan yang lain. Saudara, accountability partner, teman saling jaga ini adalah sarana, salah satu sarana yang Tuhan berikan dalam hidup orang percaya. Kita nggak bisa hidup sendiri, saudara. Kita butuh orang lain untuk kita bertumbuh. Saudara, John Calvin di dalam komentarnya juga berkata seperti ini. Sebetulnya kenapa setiap orang yang sudah percaya Kristus juga perlu untuk mengakui dosanya berulang kali dalam hidupnya. Karena dengan cara seperti inilah kita bertumbuh secara rohani dalam hidup kita. Orang yang tidak mengakui dosanya, orang yang tidak menyadari bahwa dia pun bisa lakukan kesalahan dalam kehidupannya sehari-hari, akan membentuk diri seorang yang sombong, seorang yang tidak butuh belas kasihan Tuhan. Saudara, ini berkaitan dengan pertumbuhan rohani kita, saudara. Dan penting untuk kita melakukannya. Saudara, menurut seorang komentator Alkitab, apa yang ditulis oleh penulis Amsal ini adalah salah satu ayat dalam Perjanjian Lama. Ya, salah satu ayat, atau bahkan ada yang bilang ini sepertinya satu-satunya ayat yang menyatakan bahwa perbuatan salah, perbuatan dosa, pelanggaran, tersedia pengampunan. Karena biasanya konsep Perjanjian Lama itu lebih dikenal sebagai setiap kesalahan pasti ada hukumannya. Namanya hukum retribusi. Ya. Setiap kamu berbuat salah, pasti ada konsekuensinya. Pasti ada hukumannya. Ayat ini satu-satunya ayat, salah satu ayat yang berkata bahwa waktu kita berbuat salah, tersedia pengampunan. Kamu kalau ngaku, kamu dikasihi oleh Allah. Saudara, tampaknya apa yang ditulis oleh penulis Amsal ini sedang memberitakan apa yang dikerjakan oleh Kristus atas manusia yang berdosa, saudara. Kristus bukanlah pribadi yang mengaku dosanya. Apa yang mau diakuinya? Tidak ada, dia tidak berdosa. Dia tidak melakukan pelanggaran apapun. Tidak ada satu manusia pun yang bisa mengatakan kesalahan daripada Yesus Kristus. Tapi dia adalah orang yang mengambil perbuatan dosa manusia. Dosa saya dan dosamu. Dan dia menanggung di atas kayu salib. Nyawanya dia pertaruhkan demi dosa kita. Dia hanya minta kita mengakui dosa kita dan datang kepadanya. Ia mau kita yang dikuasai, tidak oleh kedagingan kita, tetapi dipimpin oleh Roh Kudus. Sebab itu, saudara, keberanian untuk mengakui kesalahan adalah pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita. Belakangan ini saya merenungkan, saudara, pekerjaan Tuhan itu bukan hanya pelayanan hari Minggu. Bukan hanya kita jadi aser, jadi liturgis, jadi singer, jadi pemusik. Apapun pelayanan yang kita ambil, atau seperti saya sebagai pengkhotbah, ini memang pekerjaan Tuhan. Tapi pekerjaan Tuhan yang paling besar dalam hidup kita adalah pekerjaan Tuhan yang terjadi di dalam diri kita. Keberanian untuk mengakui kesalahan adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam diri kita, saudara. Tidak ada seorang pun yang mau dan mampu untuk mengakui kesalahannya. Apalagi jika konsekuensinya besar. Namun, saudara, kita bisa tidak mengakui kesalahan kita sebetulnya. Dan beban itu akan menekan kita seumur hidup kita. Atau bisa jadi kita akan kehilangan kepekaan akan dosa dan hidup kita dipimpin oleh kedagingan. Hanya kecuali kalau kita dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Saudara, saat kita salah, akuilah. Jangan ulangi. Dia yang mengasihi kita akan menunjukkan kemurahannya, kasih sayangnya. Saudara, bayangkan apa yang terjadi. Kalau kita yang pagi ini mendengar firman Tuhan ini, mau mengakui dosa dan berhenti melakukannya.
dan datang kepada Kristus. Saudara, beban dosa yang selama ini kita pikul akan dilepaskannya. Bayangkan apa yang akan terjadi pada relasi suami istri kalau masing-masing mau mengakui kesalahannya, saudara. Apakah relasi yang retak itu akan kembali pulih? Bayangkan jika suami istri mengikuti jejak Kristus untuk melepaskan pengampunan. Saya yakin, saudara, setiap relasi yang retak dapat direkatkan kembali. Berbuat salah itu manusiawi. Rela mengampuni itu ilahi. Akuilah dosamu, jangan ulangi lagi. Ia yang mengasihi kita akan menunjukkan kemurahannya. Dan ini tidak hanya berlaku bagi pasangan suami istri. Hal ini juga berlaku antara orang tua dan anak. Dan ini berlaku juga antara hubungan kita dengan rekan kerja kita, dengan teman-teman kita. Mari tunduk kepala, kita berdoa. Saya berikan waktu untuk rekan-rekan datang di hadapan Tuhan. Datang apa adanya di hadapan Tuhan, mengaku apa yang memang perlu diakui di hadapan Tuhan, dan memohon pengampunannya. Dan bersyukurlah karena firman Tuhan ini adalah untuk kita. Biarkan Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Bapa di sorga, ajarkan kepada kami, anak-anak-Mu, untuk memiliki keberanian mengakui kesalahan kami, Tuhan. Jangan kami menjadi orang yang bodoh, yang menutupi kesalahan, dan yang tidak membawa keuntungan apa-apa dalam hidup kami. Sementara ketika kami mengakui kesalahan kami dan tidak mengulanginya, ada belas kasihan, pengampunan, dan kasih sayang Tuhan untuk kami. Tolong kami untuk menjadi murid-Mu ya Tuhan, yang bertindak seperti diri-Mu, yang penuh dengan pengampunan, yang jujur apa adanya di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.